Baik, jemaah Rasulullah, Ustaz Ziyad sudah hadir dan saya tadi sudah mengucapkan dengan salam dan beberapa pendahuluan. Kita akan langsung serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian bertema dakwah Quran adalah dakwah para nabi. Kepada Ustaz Ziyad, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ketemu kembali pada Syawal ini. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang terus meningkat dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Ya, hidup yang hanya sekali ini kita manfaatkan untuk menyiapkan pada kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Dan tentu sebagaimana bulan ini disebut bulan Syawal, yang berarti adalah meningkat, ya, bulan tarkiyah, bulan peningkatan, ya, disebut Syawal. Maka insya Allah di Syawal ini pula kita melakukan tarqiyatul amal, ya, faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah Syawal mungkin, ya, setelah Ramadan kemarin ada jeda waktu untuk beramal soleh yang lain, amal soleh silaturahmi, membangun keakraban keluarga. Maka kita kembali kepada hakikat penciptaan yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagai orang beriman yang taat beribadah dan terus meningkatkan amal soleh. Di Syawal kita juga mengenal Ghazwatul Uhud, ya, walaupun dalam suasana yang, ya, Syawal, ya, tapi para sahabat tidak tidak kehilangan semangat. Maka peristiwa Uhud ini yang menunjukkan kepada kita, mentarbiyah bahwa kita harus tetap dalam kondisi prima, kesiapan beramal soleh. Di Syawal ini juga, ya, silahkan aja yang masih ada peluang, ya. Istilahnya orang Betawi mah ikan bawal diasinin, di Syawal yang mau mantu, ya, ya, Rasulullah melakukan pernikahannya di bulan Syawal. Silahkan yang mau akad atau yang mau untuk mantu, ya, semoga ini juga Rasulullah lakukan di bulan Syawal. Ada juga yang lain, kita diingatkan bulan Syawal ini apakah wafatnya Imam Bukhari, yang sering kita baca hadisnya terus, ya, rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya. Semoga Allah memberkahinya. Beliau dipanggil oleh Allah di bulan Syawal, ya, semoga mengingatkan kita untuk bulan Syawal ini sebagai satu tarkiyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita mengangkat satu tema tentang apa yang sedang kita lakukan, yakni menyebarkan hidayatul Quran kepada umat.
sebagaimana manusia memiliki produk-produk tertentu yang tujuannya agar dinikmati oleh manusia. Yang ngicipin ya. Dan tentu semua, busana juga begitu. Ya. Ada embak lah, ada eger, ada kardinal, ada ranting, uva, segala macam. Mereka ingin ya, sebanyak-banyaknya manusia menikmati produknya. Kalau mereka sangat semangat dalam bab ini, kalau ahli dunia, ya, ya meskipun di dalamnya ada unsur-unsur akhirat, tergantung kepada perusahaan atau personalnya, ya, mereka semangat bagaimana manusia memakai produknya. Bagaimana dengan ahlul Quran? Maka Syawal harus menjadi tolak ukur seberapa semangat kita menikmati Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran ini. Padahal Al-Quran bukan buatan manusia. Yang pasti nggak ada cacatnya. Sebaik-baik produk, ya, katakan jilbab, katakan busana muslim, busana muslimah, cocok di wilayah ini, nggak cocok di wilayah yang lain. Cocok pada postur si fulana nggak cocok untuk yang lain. Juga pasti ada cacatnya. Demikian juga produk kosmetik cocok untuk ya, wajah yang ini, belum tentu wajah yang lain. Bagaimana dengan Al-Quran? Yang Allah jamin nggak ada cacatnya, yang pasti cocok nilai Al-Quran ini untuk seluruh kehidupan manusia. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah apa yang kita lakukan, menghidupkan Al-Quran di tengah umat, inilah yang dilakukan oleh semua Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Al-Anbiya, ya, semua menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita semangat ya, menghidupkan Al-Quran, ya, apapun yang kita mampu, ya. Tapi ala kulli hal, yang kita mampu inilah bukti bahwa kita siap menghidupkan Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi sebelum. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Saya ini bukan satu-satunya Rasul. Sebelum-sebelumnya juga Rasul itu banyak. Kata Rasulullah bagaimana? In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Saya ini cuma melakukan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah saat ini yang kita lakukan. Yang kita inginkan adalah saya hanya menyampaikan sebagaimana yang para Rasul menyampaikan terdahulu. Menyampaikan keinginan, kehendak, aturan, ya, kenikmatan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Kalau dengan ya, suasana seperti ini, ya,
Ini semacam bahasa yang Allah gunakan, semacam bahasa promosi. Ya. Anda mau ikut nggak apa-apa, ya. Mau ikut, ya, tentu ada konsekuensi, ya, ada hadiah, ada reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ikut juga nggak dipaksa. Ya. Emang yang nggak mau beral-Quran terus jadi cacat, enggak. Jadi miskin, enggak tentu. Ya. Tapi ya, yang bersama Al-Quran inilah insya Allah yang bersama para nabi, ya, yang bersama Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beberapa sahabat mendengar Rasulullah, ya, dengan suara parau, suaranya sudah nggak kuat mengangkat. Ya. Rasulullah ingin mentakkid bahwa kalau kalian, ya, kalian ingin bersama nabi-nabi, jangan berhenti bersama Al-Quran ini. Sehingga Rasulullah dengan suara parau, sayup-sayup terdengar. Para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan, wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para sahabat menangis. Rasulullah, ya, mengajarkan ayat ini dalam kondisi sakit. Kalau dalam kondisi sakit aja Rasulullah masih bisa mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering mengikut kajian gurunda kita, ya. Guru kita Ustaz Aziz, kalau suaranya hampir-hampir nggak kedengeran gitu. Tapi bawah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya istilahnya kalau manusia dengan produknya, ya, wallahu a'lam. Ya, apakah masih semangat atau izin? Ya. Kalau sudah yang dibawa wahyu Allah, maka ya harusnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang diminta oleh Allah, yang terpenting adalah ihya'ul Qur'annya. Seberapapun yang kita mampu, yang mampunya ngisi kajian, kajian, yang mampunya ikut kajian, ya. Yang penting kita hidupin Al-Quran. Coba kalau semua berpikir nggak usah ikut kajian kan, bukan ini menghidupkan Al-Quran. Ya tentu yang hadir 3 orang, 2 orang. Tapi karena semua berpikir saya yang penting menghidupkan Al-Quran semampu saya. Dari ya berapa? 12 kali 4. 48 kali Zoom. Yang bisa ikut cuma ya 30. Dari 30 itu yang full cuma 5 kali. Ya. Yang lain sekali ikut, sekali tinggal ke dapur, sekali ikut. Ya. Nanti ya, sambil perjalanan. Tapi bagi Allah, ya, tercatat diri kita. Kamu telah melakukan ihya'ul Quran. Ya. Kamu telah menghidupkan Al-Quran. Aslinya kita pengennya semuanya. Ya, bahkan aslinya pengennya offline. Ya, kajian begini sekali-kali ya RKS mengadakan offline. Ya pengennya tiap pekan juga offline. Ya. Tapi kalau offline kan jauh. Kalau offline ya jadi kerja ya hari biasa. Jadi perlu fasilitas dan lain-lainnya. Tapi karena kita sudah yang terpenting terjangkau, saya ingin menghidupkan Al-Quran. Kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh para rasul-rasul terdahulu berusaha menghidupkan Al-Quran. Dan inilah yang selama ini aslinya dihambat oleh gerakan kekufuran. Gerakan kekufuran itu kalau kasidahan uh, sambut, ya, didukung, dibantu. Ya.
Tapi kalau ke Al-Quran, ya biasa aja. Ya, atau bahkan dihalang-halangi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza au baddil. Ustaz Afwan, Sebagian manusia nggak mau itu menghidupin Al-Quran. Ustaz Kalau Afwan, bisa caranya Ustaz Afwan, gimana? interupsi sebentar. Pengumuman buat jamaah semua ini Zoom-nya kembali ke basic, jadi mungkin sebentar lagi mati, nanti juga mati. Silakan masuk kembali kepada link yang sama, Ustaz. Zoom-nya jadi basic, jadi tidak lisensi, jadi sebentar lagi akan mati, tadi dibilang 10 menit lagi. Jadi silakan nanti kembali ke masuk lagi ke link yang sama semuanya. Ya, tidak. Eh, Termohon. Waduh, Ustaz, lanjut. Ya, jadi memang sebagian manusia sudah diingatkan oleh Allah dakwah Al-Quran ini dakwah yang dilakukan oleh para nabi, tapi nggak tertarik juga. Beda dengan acara bonus-bonus, ya, beda dengan acara, ya, apalagi bola, ya, ya tentu nggak ada masalah ya, bola halal-halal aja. Tapi ketika semangat bolanya melebihi semangat Qurannya, di mana kita meletakkan para anbiya itu di hati kita. Kalau pemain bola aja bisa di hati manusia, maka Allah menjamin dakwahnya para nabi itu, ya, mereka hanya mengikuti wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita tidak sesemangat itu? Bagi yang mengenal dunia bisnis, ya, ada pelatihan bisnis, tokoh-tokoh tertentu. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya, saya ya bisanya begini. Wah, mungkin saya merubah dakwah Quran ini jadi dakwah yang lain. Wah, ya, yang penting selain selain Al-Quran gitulah. Ya mungkin. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Bahkan jamin dakwah Quran ini aslinya dakwahnya para nabi. Masih nggak tertarik juga, ya. Masih nggak menikmati juga, ya. Dan sekedar ihya'ul Quran, ya, menghidupkan Al-Quran, yang penting saya bisanya apa, ya. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inni akhafu in asaitu Rabbi adzaba yaumin. Yang ini jaminan bahwa dakwah yang dilakukan oleh menghidupkan Al-Quran, aslinya menghidupkan apa yang telah dibangun oleh para nabi-nabi terdahulu. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaih. Disebutkan 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan ini yang dilakukan dakwah Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, sesungguhnya ini adalah dakwahnya para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, baik di Al-An'am, di Yunus maupun di surah Al-Ahqaf. Qul aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun.
apakah ya, sama? Al-a'ma ya, di sisi Allah adalah orang yang tidak tertarik dengan Al-Quran. فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Padahal mereka waktu di dunia, waktu kuntu basira, kenapa kami dibangkitkan buta? Dulu kami melihat. Ya. Karena mereka tidak tertarik dengan Al-Quran. Maka ayat ini ditutup oleh Allah yang di surah Al-An'am, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Ya tentu di sisi Allah nggak sama orang-orang yang ya, nggak ingin tahu dengan Al-Quran, tidak ingin ada suasana ihya'ul